ini anak saya dikasih instruksi seperti buka pintu, tutup pintu, merapikan mainan. Dia mengerti Pak, tapi untuk bicaranya dia masih belum keluar. Tapi dia ngerti maksudnya apa. Kenapa ya Pak kira-kira? Oke, kita perjelas dulu ya. Jadi kalau misalnya orang tua kasih anaknya instruksi, dia paham. Ya, betul. Dia paham. bisa mengikuti instruksi Ya. itu dengan baik ya. Kalau kita lihat kemampuan dia memahami objek, misalnya tahu nggak dia yang mana piring, gelas, sendok, bantal, guling, kasur, atau objek-objek lain seperti warna merah, kuning, hijau, dia tahu? Dia paham Pak. Paham ya? Iya, paham. Tapi kalau udah kita latih dia untuk bicara itu kok dia nggak bisa Ya, gitu? iya betul Pak. Oke. Bicaranya belum ada itu Pak. Oke, nah ini kita perlu untuk perjelas dulu sebenarnya problemnya ada di mana. Kalau dari ibu bilang anaknya udah paham nih sama instruksi-instruksi kita, artinya dia memiliki kemampuan berbahasa. Tapi dari problem yang ibu bilang, nah dia itu kesulitan untuk berbicara. Nah sebenarnya kita perlu melihat nih bahwa kemampuan berbahasa dan berbicara ini adalah dua kemampuan yang berbeda. Tapi seringkali orang-orang berpikir ini adalah sebuah masalah yang sama, padahal beda gitu loh. Kalau kita buat sebuah eksperimen sederhana, ibu bisa bahasa Prancis nggak? Tidak. Tidak. Tapi kalau misalnya saya suruh untuk bilang je t'aime, ibu bisa nggak? Je t'aime. Bisa ya? Bisa. Oke. Artinya ibu bisa berbicara dalam bahasa Prancis. Tapi kalau ditanya artinya ibu tidak tahu ya? Tidak tahu. Oke. Itu artinya ibu tidak memiliki kemampuan bahasa Prancis. Tapi bisa bicara Prancis, tidak bisa bahasa Prancis. Beda ya? Nah, je t'aime itu tadi artinya adalah I love you. Right? Nah, tapi di case-nya anak ibu adalah anaknya paham bahasa tapi nggak bisa bicara. Tapi kalau kita case ibu tadi, ibu bisa bicara tapi tidak bisa bahasa, ya kan? Nah, kalau kita bicara tentang kemampuan berbahasa dan berbicara di struktur otak itu, yang bagian memproduksi dan membuat bahasa itu adalah di bagian Wernicke namanya. Tapi kalau untuk kemampuan berbicara itu di area Broca namanya. Jadi dua hal yang berbeda. Dan ketika kita melatih anak untuk bisa berbicara, kita juga harus lihat dulu kemampuan berbahasanya bagus atau tidak. Nah, bahasa ini terbagi dua. Ada namanya bahasa reseptif untuk pemahamannya dia, dan bahasa ekspresif untuk kemampuan dia berbicara. Nah, ketika dia sudah paham, sudah ada modalitas, artinya kan good. Berarti kita bisa latih dia untuk kemampuan berbicaranya. Fokus di area kemampuan berbicaranya sekarang. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas konsultasinya dan arahannya.